Selamat sore, salam dan bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ketiga dan kita akan membahas terkait analisis jabatan gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin analisis jabatan, ini nanti memang ada mata kuliah tersendiri yang akan membahas secara lebih detail dan lebih tuntas terkait seperti apa sih analisis jabatan itu gitu ya. Jadi di pertemuan kita kali ini, karena ini hanya satu chapter gitu ya, dalam satu pertemuan di mata kuliah PIO gitu, sehingga kita membahasnya memang tidak sedetail seperti yang ada di yang ada di mata kuliahnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin analisis jabatan, ini yang perlu dipahami adalah yang dianalisis itu jabatannya. Jadi bukan pekerjanya. Jadi yang dianalisis itu justru adalah jabatannya. Nanti kalau yang dianalisis itu adalah pekerja, berarti namanya analisis kerja atau penilaian kinerja. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan individunya gitu ya. Ini pure kita membahas tentang jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi gitu ya. Oke, eh, ketika kita ngomongin analisis jabatan, itu sebetulnya untuk bisa menerapkan moto yang mungkin teman-teman di dunia kerja sudah nggak asing gitu ya, the right man on the right place, at the right time gitu kan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu ya, bahwa dari sudut pandang perusahaan gitu ya, unsur pertama yang harus diketahui adalah place-nya. Sebab perusahaan sebagai organisasi itu adalah wadah tempat manusia atau man itu bekerja. Gitu ya. Nah, tempat kerja ini seringkali secara lebih spesifik disebut sebagai jabatan. Nah, inilah ketika yang nanti akan kita bahas. Jabatannya ada dulu. Karena orangnya bisa saja berganti-ganti, tapi jabatannya tetap melekat, kan gitu ya. Jadi jabatan itu tidak bisa ditukar gitu. Tapi orangnya yang menempati jabatan tersebut bisa silih berganti. Ya. Nah, langkah penting yang biasa digunakan itu kita analisis jabatannya gitu ya. Jadi memang yang dianalisis, yang benar-benar dikaji itu jabatannya. Apakah jabatan ini itu masih layak ditempatin orang tersebut? Atau orang tersebut harus kita demosikan? Atau orang tersebut harus kita promosikan gitu ya? Atau di jabatan ini klasifikasinya sudah berubah. Contoh misalnya seperti HRD. Ya kan? Posisi HRD ini orangnya bisa gonta-ganti, tetapi kemungkinan besar posisi HRD ini akan meminta spesifikasi skill yang semakin meningkat. Nah, itulah yang membuat orangnya nanti mungkin berganti. Tadi makanya ada istilah demosi ataupun promosi gitu ya. Karena misalnya di zaman yang serba digital ini, yang bisa menempatin posisi HRD itu skillnya semakin meningkat. Diharapkan bisa memahami teknologi, ya kan, paham digitalisasi gitu misalnya. Ada tambahan prasyarat di sana. Sehingga orangnya ini yang sebetulnya tadinya sudah menepati posisi HRD, perlu nggak kita berikan pelatihan untuk meningkatkan skill? Karena spesifikasinya atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan ini itu sudah meningkat gitu ya. Latar belakang dari analisis jabatan ini sendiri sebetulnya ini dulunya berawal dari kegiatan The Army Commit on the Classification Personnel in World waktu Perang Dunia Pertama gitu ya. Nah, ini menjadi yang pertama menggunakan istilah job analysis atau yang tadi kita bicarakan sebagai analisis jabatan gitu ya. Nah, istilah ini secara implisit sudah ada dalam pembicaraan tentang manajemen ilmiah waktu dikemukakan oleh Bapak Manajemen Ilmiah yaitu Taylor gitu ya. Nah, pengertian analisis jabatan ini merupakan bagian penting dari tekanan dalam studi gerak. Metode dari Gilbert dan juga istrinya Lillian Gilbert gitu ya. Nah, analisis jabatan atau job analysis gitu ya, analisis pekerjaan, analisis tugas dan lain-lain. Analisis gitu ya, dari kata job analysis itu dari kata job dan analisis. Berarti yang dianalisis itu jabatannya. Analisis jabatan ini adalah suatu kegiatan yang dia biasanya mencatat, mempelajari, menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan
serta secara sistematis dan teratur. Nah, dalam job analisis kita akan memisahkan, menguraikan job. Jadi jabatan-jabatan dalam berbagai unsur-unsur yang kita sebut sebagai tugas. Jadi kalau mungkin teman-teman karena di sini sudah pada kerja semua ya, jadi paham gitu ya bahwa di dalam jabatan tersebut pasti melekat job deskripsinya masing-masing, ada work instruction-nya, bahkan ada mungkin kalau di beberapa jabatan itu bahkan ada detail-detail SOP-nya apa sih yang harus dilakukan oleh pemilik jabatan ini gitu ya, atau yang menempati pada jabatan ini. Nah, istilah-istilah yang berkaitan dengan jabatan menurut Departemen Ketenagakerjaan ini ada yang pertama unsur. Jadi unsur ini adalah komponen yang paling kecil. Jadi lebih kayak kurang lebih semacam SOP gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menempati jabatan ini atau jabatan ini akan melakukan apa sih? Contoh misalnya yang paling gampang gitu, memutar, menggosok, menarik, mengangkat, menekan dan sebagainya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Jadi contohnya kalau gampangnya mungkin kalau karena kita sudah di dunia digitalisasi bagaimana cara menghidupkan komputernya gitu ya. Tombolnya yang sebelah mana, terus bagaimana dia membuka file, foldernya ada di mana dan sebagainya. Itu bahkan sampai sedetail itu biasanya gitu ya untuk dianalisis. Kenapa? Karena nantinya akan berkaitan dengan apakah spesifikasi untuk di jabatan ini itu memerlukan orang karena kan kita punya undang-undang ketenagakerjaan ya bahwa disabilitas itu harus memenuhi 2% atau berapa 10% gitu ya dari jumlah pekerja gitu kan ya. Nah, nanti ini untuk seperti itu apakah kalau dia punya disabilitas tertentu apakah dia bisa menempati jabatan ini atau tidak gitu ya. Baru yang berikutnya adalah tugas. Nah, ini adalah sekumpulan dari beberapa unsur pekerjaan. Nah, tugas merupakan kegiatan fisik atau mental yang membentuk langkah-langkah wajar yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja. Ya, itu tugas. Jadi ada unsur, ada tugas. Baru ada kedudukan atau posisi. Nah, ini adalah sekumpulan tugas yang diberikan kepada seorang pegawai atau pekerja, yakni seluruh kewajiban dan juga tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pegawai atau pekerja. Nah, jumlah kedudukan di dalam satu perusahaan atau instansi adalah sama dengan jumlah pegawai atau pekerjanya. Jadi, gampangnya gini, namanya ada jabatan pasti ada orangnya. Makanya jumlah jabatan yang ada di dalam satu organisasi pasti juga sama dengan jumlah pekerjanya, gitu ya. Jadi kalau di situ ada jabatan sebagai HRD itu ada 10, ya berarti jumlah karyawannya juga ada 10 karena masing-masing jabatan harus ada orangnya, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa sebetulnya awalnya itu analisis jabatan ini dari studi gerak atau motion study. Perbedaannya apa? Karena mungkin ada di beberapa tempat itu yang masih menggunakan istilah studi gerak. Mungkin untuk anak-anak TI ya, teknik industri, itu memang lebih banyak menggunakan studi gerak karena nanti mereka pun kayak kita di psikologi, kita bilangnya psikologi kerekayasaan gitu ya. Nanti kalau anak-anak TI gitu ya, anak-anak teknik industri itu biasanya menyebutnya sebagai ergonomi gitu ya. Jadi memang ada perbedaan penamaan saja gitu kan ya, tetapi secara kurang lebihnya basic ilmunya sebetulnya hampir-hampir sama gitu ya. Hanya ada pengembangan karena memang beda jurusan gitu ya. Nah, yang pertama tujuan. Nah, tujuannya adalah kalau kita ngomongin perbedaan dari analisis jabatan dan studi gerak. Nah, tujuan dari analisis jabatan di sini adalah untuk menguraikan jabatan. Sedangkan dari studi gerak ini adalah untuk mengubah dan memudahkan jabatan gitu ya. Jadi gampangnya kalau kayak di analisis jabatan itu kita akan menguraikan jabatan ini nanti pekerjaannya akan bertambah atau berkurang tadi gitu ya. Terus apa namanya job desk-nya akan seperti apa karena sangat menyesuaikan dengan perkembangan. Itu kenapa di dalam analisis jabatan itu enggak apa ya namanya begitu jabatannya sudah jadi ya sudah, tetapi ini perlu ditinjau ulang karena semakin bertambahnya tahun, saya selalu bilang bahwa industri organisasi itu selalu dinamis gitu kan ya, sehingga analisis jabatan ini perlu ditinjau ulang sama seperti penilaian kinerja. Jadi perlu ditinjau ulang apakah perlu ada perbaikan, apakah memang
jabatan ini itu masih sesuai yang diharapkan oleh perkembangan zaman gitu ya, atau ini perlu dirubah gitu ya, atau disesuaikan kembali gitu ya. Nah, sedangkan kalau studi gerak ini kan untuk mengubah dan memudahkan jabatan. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa studi gerak memang banyak untuk di anak TI gitu ya. Jadi kadang mereka bahkan sampai ke peralatannya, peralatan kerjanya perlu ada penyegaran tidak gitu ya. Karena sampai ke situ sebetulnya gitu ya. Jadi kalau apakah kayak dulu gitu ya, kita menggunakan PC Pentium 1, Pentium 2 gitu ya. Mungkin yang kalau masih ingat teman-teman gitu kan ya, atau yang apapun itulah ya, karena Windows pun sekarang sudah Windows berapa ya, Windows 21 gitu ya. Ada perubahan gitu ya untuk mengikuti supaya bisa update semua hal kan gitu ya, baru berdasarkan luasnya. Nah, analisis jabatan ini lebih luas ketimbang studi gerak. Analajab mencakup kewajiban-kewajiban, tanggung jawab, kondisi kerja, syarat-syarat perseorangan untuk mengerjakan jabatan dengan baik. Sedangkan studi gerak ini hanya mempelajari, mencelidiki kewajiban-kewajiban saja. Jadi secara perbedaannya analisis jabatan ini jauh lebih luas gitu ya, karena memang berkaitan dengan apa sih yang harus dikerjakan, job desk-nya seperti apa, terus work instruksinya seperti apa, sampai ke SOP dan kondisi kerja. Jadi kalau misalnya kondisi kerjanya pun perlu ada penyegaran gitu ya, perlu ada ditinjau kembali, yaitu bisa dilakukan melalui analisis jabatan. Yang berikutnya adalah metode. Hanajab menggunakan daftar pertanyaan, wawancara gitu ya, buku catatan harian dan pengamatan gitu. Sedangkan studi gerak dia menggunakan pengamatan, pemotretan dan stopwatch. Jadi bedanya di situ. Jadi kadang kayak dimenitin gitu, alat ini itu loadingnya berapa lama gitu-gitu ya, kalau anak TI kan gitu. Baru penggunaannya. Anajab ini biasanya digunakan untuk penerimaan, seleksi, pelatihan, pendidikan, pemindahan ya, promosi, penyusunan peraturan, gaji, menyusun struktur organisasi, perbaikan kondisi kerja dan sebagainya. Sedangkan studi gerak ini hanya ke metode kerjanya saja gitu ya. Jadi kenapa kok di analisis jabatan ini sampai ke penerimaannya tadi itu? Karena untuk bisa menerima karyawan baru, untuk melakukan seleksi, ini harus menyesuaikan dulu dengan klasifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan ini. Contoh misalnya tadi HRD atau jabatan sebagai dekan Fakultas Psikologi. Ini yang dibutuhkan seperti apa? Oh, harus S3 atau harus profesor gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya yang menempati posisi ini belum profesor, ya berarti dia harus dilakukan pelatihan pendidikan supaya dia bisa sampai ke profesor. Supaya karena di jabatan ini sudah membutuhkan kualifikasi yang demikian. Itu kenapa? Jadi ini juga bisa menjadi acuan bagi bagian seleksi atau bagian rekrutmen untuk menentukan yang dibutuhkan itu karyawan yang seperti apa sih pada saat apa namanya nanti rekrutmen gitu ya, karena udah jelas biasanya di analisis jabatan itu job desk-nya apa yang harus dikerjakan apa gitu ya, terus yang dibutuhkan seperti apa, skill-nya dan sebagainya. Baru siapa yang mengerjakan? Kalau analisis jabatan ini adalah personalia, biasanya orang HRD ya kan, orang SDM. Nah, biasanya juga bekerja sama kalau jabatan ini sudah ada orangnya, biasanya kerja sama. Perlu dianalisa, kira-kira untuk menjadi apa tadi Bu Dekan itu kira-kira kamu membutuhkan skill yang seperti apa sih untuk kedepannya? Atau seandainya nanti ke posisinya kamu bukan lagi di Dekan, kira-kira apa gitu loh. Ya, jadi benar-benar kayak kita tanyakan gitu yang dia kerjakan selama ini apa dan sebagainya. Baru biasanya kita bandingkan dengan yang ada di dengan atau organisasi yang sejenis. Apakah perlu ada kemajuan dan sebagainya? Plus kita lihat perkembangan zaman, kebutuhan yang update itu seperti apa gitu ya. Nah, sedangkan kalau di studi gerak ini insinyur perusahaan karena memang tadi berkaitan dengan metode kerjanya gitu ya. Baru tingkat rincian, analisis jabatan memang tidak begitu rinci, jabatan hanya sampai pada tugas-tugasnya saja. Sedangkan kalau studi gerak ini diuraikan sampai ke unsur-unsurnya, karena tadi memang dia lebih ke peralatannya, lebih ke metode kerjanya. Jadi makanya, oh cara membuka laptopnya seperti apa dan sebagainya, karena memang sampai ke situ harus diatur, gitu ya. Nah,
Sehingga dapat kita simpulkan dari perbedaan tadi bahwa studi gerak ini adalah proses untuk memperoleh metode mengerjakan jabatan atau bagian-bagian dari padanya yang semudah-mudahnya, yang seefek-efektifnya dan seekonomisnya karena memang berkaitan dengan peralatan kerja ya, gitu ya. Jadi bagaimana bisa menggunakan peralatan kerja seefisien mungkin dan seefektif mungkin gitu ya. Sedangkan kalau analisis beban kerja atau ANAJAB gitu ya, perhatiannya dicurahkan kepada pengukuran beban-beban kerja. Jadi workloads-nya seperti apa? Gitu kan ya. Apakah beban kerjanya melebihi kapasitas atau melebihi yang diterimakan gitu ya. Dan pembuatan standar-standar jabatan atau standar-standar pekerjaan. Job or performance standar. Jadi bagaimana membuat performa yang standar sehingga ketika nanti kepada penilaian kinerja itu memang dia sudah punya standarnya sehingga tidak lagi by subjektivitas gitu kan ya, karena memang jelas yang diukur yang dibutuhkan di jabatan itu seperti apa gitu ya, sehingga orang yang menempati jabatan itu ya dia memang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh jabatan tersebut gitu ya. Nah, mungkin kalau contoh gampangnya mungkin kayak teman-teman yang sudah di kepolisian ya, untuk naik jabatan itu kan ada prasyaratnya ya, karena di jabatan-jabatan tertentu gitu ya, entah mungkin mulai dari bribtu, bribda gitu-gitu kan ya, itu kan sudah punya kualifikasinya masing-masing ya. Nah, gitu kan bagaimana kita bisa naik jabatan atau kita bisa turun jabatan gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin kebijakan dari analisis jabatan, ini ada 3 masalah kebijakan yang penting yang berhubungan dengan ANAJAB gitu ya. Yang pertama, penggunaan informasi yang dihasilkan. Nah, terus penunjukan tanggung jawab untuk ANAJAB dan perbaikan uraian jabatan gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dari analisis jabatan ini harusnya atau hendaknya memberikan semua fakta-fakta yang penting. ANAJAB juga hendaknya sering ditinjau kembali, yaitu tadi karena kan dinamis ya, yang dibutuhkan setiap jabatan itu untuk kemajuan dari organisasi itu kan pasti meningkat, tidak mungkin menurun kan gitu. Baru satu analisis jabatan hendaknya memberikan informasi atau fakta-fakta yang banyak tujuannya. Jadi ketika kita melakukan analisis jabatan, itu sebisa mungkin semua informasi itu kita dapatkan. Karena kan menganalisis setiap jabatan yang ada di dalam satu organisasi itu membutuhkan waktu yang luar biasa banyak atau lama, bahkan membutuhkan biaya juga ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita melakukan analisis jabatan, itu fakta-fakta dan informasi kita dapatkan semuanya. Gitu ya. Nah, analisis jabatan juga hendaknya memberikan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya. Ya, jadi kalau kita misalnya merasa masih kurang, bisa diulangi lagi untuk melakukan wawancaranya. Ya, jadi sampai kita benar-benar menemukan data yang sesuai dengan faktanya. Karena apa? Karena nanti kan untuk kebijakan berikutnya, ya. Jadi jangan sampai analisis jabatan yang kita lakukan itu setengah-setengah gitu ya, sehingga harus diulang lagi. Ini akan memperlama, ya. Nah, rumus dalam istilah-istilah dalam analisis jabatan. Ada kita ngomongin job atau jabatan itu sendiri ya. Jabatan itu ya nanti masing-masing organisasi pasti beda-beda ya. Mungkin ada mulai pernamaannya dari direktur, manajer, supervisor gitu-gitu ya. Kalau di organisasi formal industri gitu kan ya. Nanti mungkin kalau di organisasi yang lain lagi namanya berbeda gitu ya. Kayak di kita ada rektor, wakil rektor gitu ya, dekan, wakil dekan gitu ya, sampai kaprodi, sekprodi gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan jabatan gitu ya. Lalu yang berikutnya job deskripsi. Job deskripsi di sini adalah job desk. Ya mungkin teman-teman nggak asing ya ketika kita ngomongin job desk gitu ya. Ini kan adalah deskripsi pekerjaan gitu ya. Baru job evaluasi. Nah, job evaluasi ini kurang lebih kayak kita mengenal evaluasi kinerja ya. Jadi dianalisis job evaluationnya. Baru ada job klasifikasi. Nah, klasifikasi ini biasanya kalau teman-teman lihat di lowongan pekerjaan kan di situ ada lowongan pekerjaan, sorry. Klasifikasi jabatan itu ya kayak
teman-teman ada di jabatan apa gitu, di level supervisor, di level manager kah, itu adalah klasifikasinya. Jadi ketika kita membuat analisis jabatan ini, kalau yang benar-benar di awal ya harus diklasifikasikan ya. Jadi mulai dari tataran tertinggi turun. Jadi kayak struktur organisasi itulah, ya kan? Jadi ada klasifikasinya. Oh, ini klasifikasi manajer, karena ini berkaitan nanti dengan apa? Job klasifikasi adalah untuk melihat tinggi rendahnya suatu jabatan plus tinggi rendahnya eh, gaji yang harus dianalisiskan gitu ya, yang diberikan. Baru job spesifikasi. Nah, ini baru yang tadi yang di lowongan pekerjaan, ya kan, biasanya. Tapi yang di lowongan pekerjaan itu sebetulnya spesifikasinya hanya klasifikasi umum aja yang dibutuhkan. Nah, biasanya di dalam jabatan itu ada klasifikasi yang jauh lebih rinci dan lebih detail lagi, karena nggak mungkin waktu di lowongan pekerjaan itu disampaikan semua gitu ya. Karena biasanya lowongan pekerjaan tuh kalau diiklankan kan berbayar ya, semakin banyak kata semakin besar juga biayanya, biasanya kan gitu ya. Nah, ini biasanya yang punya bagian SDM klasifikasi seperti apa gitu, yang bahkan tidak tertulis. Contoh misalnya harus kalau kayak kita di psikologi ya, dia harus pekerja keras gitu misalnya, ya kan, punya kepribadian tertentu yang dibutuhkan untuk jabatan ini gitu kan ya, terus punya ketelitian, ya kan, punya passion yang sama dan sebagainya gitu-gitu ya. Selain misalnya jabatan yang kualifikasi jabatan yang lain ya, spesifikasinya kayak pendidikan, usia, tinggi badan, berat badan gitu-gitu ya. Nah, baru ada okupasi ya. Okupasi sendiri ini berkaitan dengan pemetaan gitu ya. Jadi pemetaan kemampuan seseorang gitu ya dalam menjalankan perannya dia pada suatu jabatan. Itu okupasi. Nah, okupasi jabatan sendiri biasanya akan dispesifikkan atau diklasifikasikan pekerjaan yang lebih spesifik. Jadi memang sangat tergantung jabatannya dia apa. Nah, baru nanti okupasinya itu seperti apa gitu, karena biasanya untuk menilai kemampuan seseorang apakah dia pas di jabatan tersebut ya. Ini istilah-istilah yang ada di dalam analisis jabatan. Nah, jabatan gitu ya, kalau menurut Flippo ini sekelompok posisi yang mirip baik mengenai jenis maupun tingkat pekerjaannya. Jabatan juga kalau menurut Bellows ini adalah sekelompok posisi yang mirip dalam satu badan perusahaan, sama ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, bahwa jabatan itu adalah sekelompok posisi yang hampir sama dalam suatu badan, lembaga ataupun perusahaan. Dikatakan hampir sama karena hakikatnya tidak ada dua posisi yang tepat sama. Dikatakan seperti itu ya. Kenapa kok dibilang hampir sama? Dalam yang tepat sama dalam tugas, tanggung jawab dan syarat-syarat kerjanya gitu ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang pesuruh misalnya tidak akan persis sama banyaknya atau sama eh, apa namanya, sama banyaknya ataupun sama bebannya gitu ya. Nah, biasanya kan pasti akan eh, berbeda berbeda gitu ya, entah itu berbedanya ada di mana gitu ya. Contoh kalau saya bilang bahwa sama-sama statusnya kaprodi tapi beda jurusan, itu biasanya beda karena CPL-nya beda, atau sama-sama HRD gitu ya posisinya di dalam jabatan tersebut gitu ya, bagian HRD tapi mungkin ada nanti yang bagian payroll gitu ya, sama-sama bagian payroll tapi mungkin dia bagian yang hitung gajinya, satunya yang menghitung tunjangannya gitu misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya yang okupasi gitu ya, bahwa adalah jabatan yang hampir sama dalam arti syarat-syarat yang diperlukan untuk mengerjakan jabatan itu yang terdapat di dalam banyak perusahaan gitu ya. Nah, job analisis sendiri gitu ya, ini menurut beberapa ahli gitu kan ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa analisis jabatan itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari, mengumpulkan, mencatat informasi-informasi, fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Ya, jadi memang dibuat sangat sistematis dan teratur, karena apa? Data ini bisa untuk sebagai basic data lagi untuk ketika kita melakukan analisis jabatan berikutnya. Ya, kira-kira apa yang mau diperbaharui dan apa yang perlu diperbaiki lagi gitu ya.
Nah, ini job description gitu ya, kalau bahasa Indonesianya uraian jabatan gitu ya. Mungkin tapi kayak beberapa orang tuh lebih familiar dengan ngomong job deskmu apa gitu ya. Nah, uraian jabatan ini adalah biasanya suatu keterangan singkat yang ditulis secara cermat mengenai kewajiban tanggung jawab suatu jabatan itu apa. Jadi kalau kamu menempatin posisi sebagai kaprodi, sebagai manajer HRD, ini apa sih yang harus kamu lakukan ketika menjabat sebagai manajer HRD ini gitu ya. Nah, itu biasanya ditulis tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Terus kalau misalnya ini berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan divisi yang lain, ini juga nanti dituliskan gitu ya, rangkaian kerjaannya itu seperti apa. Nah, job spesifikasi. Ini persyaratan jabatan tadi ya, atau job spesifikasi mengenai syarat-syarat orang yang minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jabatan dengan sebaik-baiknya ya. Tadi itu ya, spesifikasinya seperti apa sih yang dibutuhkan ya kan, lulusan apa gitu ya, tinggi badan berapa, usia berapa gitu-gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau job evaluasi tadi juga sudah kita bahas gitu ya, kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan nilai dari satu jabatan dengan nilai dari jabatan-jabatan yang lainnya gitu ya. Jadi, oh kalau supervisor itu pasti dia di bawahnya manajer, manajer bawahnya direktur, direktur itu di bawahnya apa namanya misalnya CEO atau owner kan gitu-gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang tadi juga sudah ya klasifikasi gitu ya, pengelompokan jabatan-jabatan yang mempunyai nilai yang sama. Jadi di karena memang kan pasti ya, oh ini semua bagi kaprodi, semua dekan gitu kan ya, itu kan klasifikasinya sama, gajinya sama, job desk-nya juga sebetulnya sama gitu kan ya. Cuman nanti yang membedakan karena dia di fakultas apa gitu kan ya, karena tiap jurusan punya CPL yang berbeda, atau nanti mungkin kalau di perusahaan kan ya sama ya gitu ya, sama-sama level supervisor tapi karena dia supervisor bagian produksi, supervisor bagian apa namanya marketing gitu-gitu ya, tugas secara umumnya sama tapi mungkin yang lebih spesifiknya lagi job desk-nya itu akan berbeda kan gitu ya, tapi dia ada di kelompok sama-sama supervisor, sama-sama manager. Oke, sampai di sini materinya kita selesai gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang ini kalau mau lebih detailnya lagi itu ada di mata kuliah analisis jabatan. Jadi harapan saya teman-teman di sini punya gambaran saja bahwa apa sih yang dilakukan di dalam analisis jabatan. Poin pentingnya itu adalah tadi bahwa yang dianalisis itu jabatannya. Jadi bukan orangnya, orangnya tidak dinilai sama sekali, orangnya mau siapa saja terserah kan gitu ya kalau kita melakukan analisis jabatan, tapi yang mau kita analisis ya jabatannya ini tadi, yang berkaitan dengan yang dikerjakan apa untuk jabatan ini, spesifikasinya seperti apa gitu ya, yang dibutuhkan tipikal orang dengan karakteristik seperti apa, usianya berapa, kalau perlu ada tinggi badan, berat badannya berapa gitu ya, terus punya kemampuan skill yang seperti apa. Nah, kurang lebih nanti seperti itu di analisis jabatan. Monggo kalau misalnya dari teman-teman mau ada yang sharing, mau ada yang bertanya, boleh langsung di WA group juga boleh, atau kita diskusi di YouTube juga boleh. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat sore buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.